Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jai ID, Jai ORG official. Eh, Maaf baru buat konten ya, karena eh, masih sibuk di desa, banyak pekerjaan yang ya sampingan pekerjaan harian ya. Jadi sudah apa namanya capek untuk istirahat dulu. Jadi sekarang mau ngonten lagi, lanjut ngonten lagi. Nah, di sini JORG official mau berbagi cara bermain ORG yang pemula ya, khusus untuk pemula, dan ini bisa diterapkan untuk yang masih belajar bermain mengiringi lagu atau yang mau bermain melodi dengan menggunakan kunci chord yang sudah ada di Google. Jadi caranya itu cukup mudah ya. Jadi yang kita pahami dulu, dulur-dulur pahami do re mi fa sol la si do nya ya. Jadi untuk do re mi fa sol la si do nya itu dari do, dari setiap di sini kan ada ini apa namanya apa namanya ini ya. Nah, itu kan ada huruf C ya. Jadi itu ditandakan dengan nada do. Nah, seterusnya sampai do re mi fa sol la si. Nah, si do ini lagi do lagi ya di sini. Nah, itu kan ada lambang apa namanya? Bukan lambang sih, itu namanya huruf ya. Huruf C lagi. Jadi disitulah untuk do re mi fa sol la si do lagi. Jadi itu urutannya. Dan ini juga do lagi. Nah, itu juga do. Nah, yang di sini kan ada batas garis ya, garis merah. Nah, di situ uh, dilambangkan apa namanya batas antara kunci dan uh, instrumen ya, atau untuk melodi. Jadi sebelah sebelah apa ya namanya, sebelah kanan sebelah kiri itu sudah masuk ke kunci ya. Jadi nah, ini untuk lambangnya ini ya. Nah, itu kan ada batas garis merah. Jadi sebelahnya itu kunci. Jadi yang belum pernah setting dari awal itu bisa lihat video saya yang sebelumnya. Itu saya sudah membuat cara setting chord-chordnya ya. Jadi bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, di sini saya mau membahas cara bermainnya. Jadi cara mengiringi lagu yang dulur-dulur sudah pahami, itu lagu yang uh, favorit atau lagu yang sudah dihafal, tetapi syukur-syukur itu sudah uh, hafal sama kuncinya ya. Jadi uh, kunci atau chordnya ya. Jadi itu lebih gampang lagi nanti kalau dulur-dulur itu bermainnya. Jadi tidak harus melihat kunci dari Google. Jadi dulur-dulur hafal apa namanya lagu dan hafal kuncinya itu sudah bagus. Jadi ya bermain ORG ini seperti bermain gitar ya. Jadi kalau dulur-dulur itu sudah bisa bermain gitar kan otomatis dulur-dulur sudah menghafal kunci atau chord yang dulur-dulur sukai atau yang sudah dulur-dulur hafal. Jadi itu cukup gampang untuk cari melodinya. Itu cukup gampang. Jadi untuk caranya itu dari nada yang rendah, itu dari sebelah kiri ya.
dari sebelah kiri ini, nah itu adalah nada C atau nada C rendah, paling rendah. Nah, yang sebelah semakin ke kanan itu semakin tinggi. Jadi seperti apa namanya ya? Eh, Contohnya itu seperti kayak nada pria, itu nada pria itu kan rendah. Jadi itu memakai not rendah. Jadi kalau nada cewek itu not tinggi, berarti memakai not yang tinggi atau semakin ke kanan. Jadi kalau untuk nada cowok itu semakin ke kiri atau menengah, itu juga ada. Jadi sesuaiin aja yang dulur-dulur bisa memainkannya atau bisa menyanyikannya itu seberapa. Jadi itu dikira-kira oh ya ini nada cowok ini dari C, atau nada cowok biasanya kan kalau nada cowok itu kan rata-rata itu dari G minor atau G biasa itu ya, G mayor. Kalau nada cewek itu dari C atau E gitu kan, banyak. Jadi yang pertama itu yang dihafal chordnya, atau dulur-dulur kalau punya HP2 itu semakin mudah untuk dulur-dulur bisa browsing di Google. Itu chord di Google banyak sekali dan bisa digonta-ganti untuk chord yang dulur-dulur pilih. Jadi di sini kalau dulur-dulur tidak punya HP2 bisa mencatatnya itu chord yang sudah dulur-dulur sudah apa namanya bisa hafal nada seperti lagu lah ya. Lagu itu sudah hafal, jadi itu gampang sekali untuk cara bermainnya. Jadi di sini tidak lama-lama. Jadi di sini JID mau berbagi atau belajar bersama dulur-dulur yang masih pemula ya. Ini buat pemula, bukan buat video saya semuanya itu buat pemula. Kayak seperti saya juga pemula, masih belajar di tahap-tahap belajar. Jadi saya bukan pemain keyboard profesional. Jadi di sini saya juga belajar bersama. Jadi di sini dulur-dulur contohnya ya, di sini saya menggunakan menggunakan lagu-lagu yang dasar-dasar saja biar biar gampang difahami ya. Contohnya seperti lagu anak-anak atau lagu Indonesia Raya lah, lagu-lagu daerah gitu. Jadi untuk bisa dipahami ya. Oke, coba kita mainkan. Oke, masih ada yang lupa. Jadi kalau belajar itu ya dulur-dulur, atur tempo ya. Jadi di sini atur tempo, jangan sampai kecepatan. Nanti kalau kecepatan belajarnya itu kesusahan. Jadi di sini JORG mau berbagi penjelasan cara bermainnya. Tidak apa-apa, pelan tapi bisa ya. Pelan-pelan, jadi nggak usah cepet-cepet. Jadi nanti kalau sudah lihai jarinya itu bermain keyboardnya itu, jadi bisalah dinaikkan itu temponya. Jadi kalau masih belajar itu disarankan menggunakan tempo yang agak pelan atau semakin pelan semakin pelan. Jadi kita belajar itu enak, tidak terburu-buru atau tidak gerusak-gerusuh kalau
bahasa Jawanya itu ya, tidak terburu-buru. Jadi untuk tempo di sini menggunakan tempo 103, 102, 104 gitu ya. Nah, di sini ORJ official menggunakan tempo 102. Nah, di sini untuk temponya itu pelan sekali dulur-dulur ya. Jangan menggunakan tempo yang cepat atau beat yang lumayan cepat. Jadi nanti bisa keseleo-seleo apa ya namanya kalau di bahasa Indonesianya itu keseleo-seleo itu apa itu namanya? Nah, nanti bisa fales gitu loh. Makanya untuk belajar itu menggunakan tempo yang lambat ya, atau tempo yang sangat pelan ya, jangan pelan banget, tapi sekiranya dulur-dulur itu bisa mengikuti irama nadanya. Nah, itulah yang paling penting. Tapi nanti kalau sudah lihai atau sudah lancar, dinaikkan untuk temponya itu juga bagus. Oke, di sini Jai ORJ official menggunakan tempo 102. Nah, di sini untuk kunci ya. Untuk kunci dari nada. Nah, ini kan ada C. Jadi kuncinya C. Nah, tapi tidak tentu ya. Jadi nanti kita bahas untuk chord-chordnya. Chordnya itu bisa menggunakan chord minor, mayor, atau chord-chord yang lain. Jadi sesuai aja kebutuhan dulur-dulur yang mau menggunakan chord apa ya. Yang terutama temponya itu harus pelan kalau belajar ya. Kalau sudah ahlinya itu ya ngapain lihat video untuk belajar kan gitu. Jadi di sini video ini untuk belajar bersama. Di sini Jai ORJ official mau browsing dulu untuk chord karena saya tidak menghafal untuk chord-chord yang lagu-lagu ya, tidak hafal untuk chord. Biasanya saya kalau bikin konten itu menggunakan HP 2, jadi yang satunya buat melihat atau cari browsing chordnya. Nah, di sini untuk belajar Jai ORJ official menggunakan lagu ke kanak-kanak ya. Jadi biar enak nanti penjelasannya. Di sini menggunakan chord G mayor.
Jadi untuk chordnya itu dari G mayor. Untuk chordnya itu dari G mayor. Dan caranya itu dari G itu kita ambil melodinya itu untuk nada cewek atau nada cowok. Jadi kebanyakan untuk nada G minor atau G mayor itu nada cowok. Jadi balonku itu kan kita cari melodinya dulu. Biasanya itu dari G itu ini chord G ya. Ya kan di sini G juga. Itu chordnya juga G nantinya. Ini di sini A itu nanti chordnya juga A. Terus di sini ada B. B itu biasanya kalau di nada laki-laki itu biasanya E mayor ya biasanya. Terus untuk chordnya, tapi untuk melodinya itu di sini. Nah, kita cari melodinya dulu. Seperti balonku ada 5. Jadi itu kita cari dulu untuk melodinya. Untuk chordnya kan di sini sudah ada di Google. Saya sudah browsing di Google atau searching di Google ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari melodinya. Kelihatannya itu terlalu rendah. Jadi kalau terlalu rendah itu berarti kurang ke kanan ya. Jadi kita cari di nada G yang sebelah kanan. Seperti itu contohnya. Jadi kalau biasanya kan tadi kan ada yang fales, jadi itu berarti nada itu kurang tinggi atau kurang rendahnya itu ketahuan. Jadi kita kalau biasanya kalau belajar kan pasti ada falesnya. Jadi itu caranya itu kita kita pahami dulu untuk nada lagunya itu kita bernyanyi atau satu bait ya. Satu bait itu contohnya dari kunci chord pertama pindah ke kunci chord kedua itu satu bait, terus pindah chord yang kedua itu berarti sudah 2 bait. Nah, itu caranya itu kita bernyanyi balonku ada 5. Nah, itu kan kita cari melodinya dan kita tambahin untuk chordnya. Nah, gitu ya. Simak dulu. Nah, kalau sudah ketemu itu, kalau mencari nada yang rendah itu semakin ke kanan.
Jadi itu kita cari menggunakan kunci C. Nah, caranya begini, dicari di Google untuk kunci C. Tadi kan G, dia fales karena kuncinya di G bukan di C. Nah, sekarang kita menggunakan kuncinya di C. Kita coba untuk nadanya. Ini kan ini kan nada C. Jadi kita menggunakan nada C itu berarti kunci chordnya itu juga sama, harus sama. Jadi kalau kita menggunakan nada C tapi kuncinya G tadi, yaitu fales jadinya. Nah, bisa dipahami. Sekarang kita coba untuk nada C. Balas-balasnya, tapi itu sudah pas untuk chord dan melodinya. Nah, dulur-dulur bisa menyimak tadi video saya ini ya. Nah, jatuhnya itu kunci chord itu, jatuhnya nada itu nanti di mana, chordnya itu jatuhnya di mana, setelah pencet apa. Jadi itu bisa dipahami dari beat yang sudah dulur-dulur tadi atau tempo ya. Tempo itu sangat penting karena tempo itu jatuhnya nada nanti kita tidak fales. Itu gimana caranya ngepasin tempo dengan nadanya itu. Nah, kalau dulur-dulur itu sudah lihai bermain gitar, itu otomatis sudah lihai berganti-ganti kunci atau menggunakan nah, untuk contohnya untuk gitar itu tempo itu dari petikan atau genjrengannya itu ya. Nah, itu namanya tempo nada. Nah, untuk
kalau semakin genjrengannya itu semakin cepat atau beatnya itu semakin cepat, nah itu pasti kuncinya bergantinya itu semakin cepat. Nah itu caranya itu bagaimana menggunakan rumus apa, nah itu bisa dipahami nanti bersama-sama di sini belajar ya. Oke, kita belajar lagi. Jadi ini video ini saya ulang-ulang untuk bermain satu lagu ini saya ulang-ulang karena biar nanti paham ya. Sengaja saya menggunakan video yang sangat panjang karena penjelasan itu penting buat para pemula. Tapi biasanya itu kalau pemula itu sering males belajar itu kalau video panjang, tapi kalau tidak panjang nanti gagal paham. Nah itulah namanya tutorial. Jadi cuma ya saya juga tutorial itu cuma melihat-lihat di YouTube, tapi saya pahami, terus saya tidak menyekip-nyekip, jadi itu sudah bisa sendiri. Jadi kalau sudah berniatan belajar sungguh-sungguh itu video 1 jam pun kalau kita bersungguh-sungguh belajar itu pasti bisa gitu. Tapi kalau yang bermalas-malasan itu ya resiko bermalas-malasan itu tidak bisa nantinya. Jadi jangan bosan-bosan melihat video panjang, karena kalau video panjang itu sangat banyak manfaatnya. Itu penjelasan detailnya itu sangat panjang, ternyata itu ya segitu untuk caranya itu. Nah ini cara bermainnya. Oke, kita bermain lagi.
Oke, di sini sudah cara bermainnya ya. Jadi itu kita mengolah pikiran kita itu dengan di dalam hati kita juga bernyanyi. Jadi itu kita sambil melihat chord atau sudah kita hafal itu juga sudah bagus. Kalau sudah menghafal chordnya dan hafal lagunya itu cepat bisa itu bermain ORG-nya itu ya. Terutama itu kita belajar itu hafal, terus hafal kunci atau chord, terus hafal lagu, hafal nada. Jadi itu nada kita itu dari mana? Itu nada kita itu dari C atau nada kita itu dari G. Nah, kita samain itu. Dan terutama kalau belajar itu jangan lupa temponya itu dipelankan ya itu. Saya kasih contoh untuk 102, 101, 103 itu sudah mentok paling cepat 103. Nah, di sini untuk dulur-dulur yang berminat belajar bisa lihat video ini. Jadi caranya itu cukup simple ya. Ini saya beri contoh lagi. Ini saya menggunakan tempo yang sangat pelan dan sangat-sangat pelan ya, biar bisa dipahami semuanya. Oke, kita lihat dimainkan lagi.
Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jadi begitulah cara bermain ORG di aplikasi ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.